SolidWorks. Nah, sebelum kita mau menganalisa dia, itu kan nanti ada proses namanya meshing. Nah, kita tidak perlu lagi nanti meshing di SolidWorks atau nanti meshing di ANSYS. Kita bisa meshing di dalam sini, apa namanya, maksudnya ini. Nah, ini tree mesh, ya. Jadi add tree mesh atau add for marker tuh. Jadi setelah markernya ada, langsung kita. Jadi ketika nanti mau menganalisa itu kan di meshing, kita tidak perlu lagi meshing. Jadi sudah di meshing di dalam Maxsurf gitu ya. Tidak perlu kerja 2 kali. Ya. Mau pakai CFD gitu ya, mau analisa pakai metode elemen hingga meshingnya bisa di Maxsurf. Jadi ini nanti bisa diekspor dia. Nah, ini tuh ya, bisa render mesh gitu ya. Bisa tree mesh, bisa geometri yang lain ya. Ini kalau mau dimasukin ke AutoShip. Ini kalau mau dimasukin ke dalam ship flow. Ini yang noob surface-nya. Nah, ini kalau mau bentukan lens plane-nya. Yang atas itu paling micro station. Yang 3 itu kalau mau masuk ke dalam file Rhino ya, Rhinoceros. Nah, bagaimana tadi marker-markernya? Nah, itu yang di minggu lalu. Kita masukin dulu apa namanya, background image-nya ya. Di desktop. File, import. Nah, masuk ke dalam image background. Kalau DXF background, dia backgroundnya dalam DXF ya. Artinya di dalam file apa DXF atau file AutoCAD. Nah, ini ada DXF curve-nya. Kalau dia berupa kurva, ini berupa gambar. Ini bisa juga yang dari Rhino ke sini atau yang dari IGS ya. Kalau kita bikin iseng-iseng dari SolidWorks ya, extension-nya dirubah ke IGS, terus dimasukkan ke dalam Maxsurf, tapi agak susah ngeditnya. Nah, enakan kita bikinnya di Maxsurf, lalu dari Maxsurf kita ekspor ke IGS, dari IGS baru dibuka di SolidWorks. Nanti baru di SolidWorks kita percantik lagi, perhalus gambarnya. Kita render, kita buat penggunaan atas dan lain sebagainya. Sorry, bukan ke sini. Display. Ini kalau menghapus di delete image. Ini kita di body plan tadi ya. Karena tadi gambar body plan, kita masukin di body plan. File, import, image background, capture. Nah, ini seperti biasa, display, background, kita tentukan 0 point-nya. Sini, klik, oke. Terus reference point-nya. Display, background, set image reference point, jadi tingginya. Bisa mau referensinya berdasarkan lebar atau tinggi kapal. Tapi saya biasanya dia berdasarkan tinggi. Dia 2,95 meter. Pas ya di sini. Nah, terus setelah itu kita tidak memunculkan surface, tapi yang saya bilang desain gridnya harus kita buat dulu. Data desain grid. Saya mau buat waterline-nya dulu. Saya buat 5. Baseline tidak bisa dibuat dalam Maxsurf, jadi langsung WL1. Walaupun nanti kita baseline di sini 0 meter, dia tidak akan terbentuk ya. Bisanya 0,1, 0,2 ya, 0,05 gitu ya. Nah, ini saya menyesuaikan dengan span yang aslinya. Pas di sini di 2,35 ya. Pas kan ya tuh. Jadi kalau kita tahu ukurannya pas di sini. Data design grid
terus batok 1, 2, 3,5, satu lagi. Nah, dipas nih, tuh. Sesuai ukurannya. Jadi nanti enak. Lalu yang belum apa? Jadi tampak sampingnya nih dimasukin dulu. File X import image background yang P. Oh, salah. Ya, nggak apa-apa lah, kita dari build aja mulainya. Langsung bikin desain grid juga. Nah, ini desain gridnya berdasarkan sectionnya. Nah, lalu diisi apa namanya, jarak stasiunnya. Dari mana ngambilnya? Ya, dari LPP dibagi stasiunnya aja. Kalau stasiunnya 20, ya maka LPP dibagi 20. Gitu ya. Nah, stasiun ini nanti itu gunanya untuk agar si markernya ini tidak bercampur. Sama kayak kita mau di stasiun 1, ya maka nanti kita setting dia di stasiun 1, stasiun 2 dan seterusnya. Misalkan kita settingnya ini per 5 meter aja. Oh, misalkan 5, 10, kapal ini panjangnya 60 meter. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Nah, ini kita klik OK. 3D-nya sudah jadi. Nah, dari sini baru kita munculkan markernya. Nah, gimana? Nah, ini kan ini tadi yang jarak 0 ya. Ini 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 58. Nah, kita mau markernya ini kita mau markerin dulu di 0. Maka 0 itu kan di sini. Klik yang 0-nya. Nah, baru kita marker. Nah, ini ya, marker. Klik marker, kita sampai dari draft aja mulainya di sini. Nah, klik lagi misalkan ketemunya nanti di sini boleh. Terus sampai sini juga boleh. Yang penting ikutin aja bentukannya. Ya kita lagi bikin AP, kita ikutin bentukan AP. Nah, selesai. Terus kita geser nih, jangan lupa kita mau buat misalkan koordinat setengah. Jangan buru-buru kita buat setengahnya, tapi kita geser dulu ke sini. Kita buatnya langsung aja 1. Nah, ini bisa per WL atau nanti kalau bentuknya melengkung seperti ini, dibuatnya agak jaraknya agak rapat-rapat biar detail dia. Nanti mau jauh-jauh juga boleh, terserah. Karena ini hanya untuk background aja, gambaran. Karena kalau untuk marker dia nggak ada shortcutnya, dia jadi harus ke sini, balik lagi ke sini, terus ke sini gitu ya. Satu lagi misalkan kayak setengah itu nggak bisa, geser dulu ke sini, baru kita buat tadi kan 1, maka kita buat setengah.
Nah, nanti terus dibuat ininya ya, apa namanya, per ordinat. Ini ada 20 ordinat dan per ordinat nanti dikasih jarak di desain grid. Tadi kan saya nggak tahu ini per ordinatnya berapa ya, karena panjang 20 ordinat. Ya, kalau misalkan dia ini panjangnya 100 meter ya dibagi 20 kan per ordinatnya enak ya, karena ini nggak genap ya, koma. Nanti kita bisa kan itu. Nanti kalau di tampak 3D dia seperti ini ya. Ada markernya tuh. Nah, ini markernya udah ada. Ini bisa dikasih garis connect marker. Nah, ini markernya ya, titik titik lah atau penanda. Nah, yang tadi itu kalian jadikan dulu ini nanti sampai FP, sampai betul-betul ke depan bentuk kapal. Baru setelah jadi kita generate nanti ini di blok semua. Kalau mau kita bikin surface nanti marker dia generate surface. Nanti akan muncul surface. Nah, ini surface-nya. Cuma ini apa namanya? Error. Ini yang samping. Terus tampak sampingnya tampak samping. Nah, tadi di Nah, terus di sini di marker trimesh nanti di add from marker. Nah, jadi marker yang tadi itu dibuat ke dalam trimeshnya atau meshingnya. Aduh, sebentar ini menghilang ya. Nah, ini sudah ada trimeshnya. Bisa muncul ini. Ya, nggak tahu nih menghilang dia. Trimesh yang kayak tadi gitu. Itu berdasarkan dari marker. Nah, dari marker ini nanti bukan dari marker, dari desain atau surface yang ada, kita juga bisa merubah dia ke dalam bentuk trimesh. Misalkan kita buka aja contoh yang ada di so file desain quick start. Misalkan kita pilih yang kecil Harcin aja, oke. Nah, ini kalau mau kita meshing dia sama kayak tadi, trimesh lalu add from surface. Nah, karena ini dia surface ya, bukan marker gitu. Kalau mau itu ya dibikin dulu markernya gitu ya. Oke, nih add from surface. Nanti akan muncul trimeshnya. Nah, ukuran trimesh pun nanti bisa disesuaikan tadi. Nah, ini ya, ini udah meshing. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nanti file meshing ini bisa diekspor ke dalam ANSYS, bisa ke dalam SolidWorks dan lain sebagainya pakai metode elemen hingga ya. Nanti di meshing. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Silakan. Belum, Pak. Oh, Belum belum. ada pertanyaan. Oke. Jadi intinya modeler di sini ya dia buat halnya, ya model-modelnya. Lalu misalkan kita mau buat kapal ya, kita buat dari satu lambung aja surface. Kita buatnya
dari default. Nanti di sini list surface banyak contoh-contohnya, sekian. Nanti tinggal dipilih aja mau yang mana. Kita default aja surface, surface, head shape juga boleh nih, langsung ada bentukannya. Kita default. Oke. Ini kita render dulu. Nah, dia seperti ini. Nah, nanti di properties, bisa di properties ini boxnya atau klik kanan properties. Itu surface-nya bisa kita namain misalkan lambung, hal atau bagian bawah ya. Ini surface-nya mau dikunci, mau dikelihatan atau enggak. Ini kalau mau nanti kasih material, ini kasih ketebalan. Ini nanti dia kalau mau masuk ke dalam cutting ya, mau di trim. Ini transparasi ya. Jadi tembus pandang gitu. Nah, ini surface use ini ada yang full cell. Kalau kita mau bikin bagian luar kapal full cell, tapi kalau mau kita bikin dia ke dalam bagian strukturnya, bentukan kapalnya, itu masuknya internal structure. Contohnya apa? Kayak kapal bak carrier ya. Kapal bak carrier kan konstruksinya dia ada hoppernya. Nah, ketika nanti kita menghitung stabilitas, itu harus ada hoppernya. Nanti hoppernya dibuat atau didesain dulu di modeler dengan menggunakan internal structure. Nah, ini sudah bisa ya kemarin. Ini untuk stiffness-nya, jadi kekakuannya. Semakin banyak juga semakin kaku ya. Kalau semakin kecil dia linear aja. Nah, lalu di sini ada yang namanya surface type ya. Nah, nanti surface type ini penjelasan lebih detailnya tadi bisa dilihat di Microsoft yang fundamental atau yang tadi di apa namanya di handbook dari maksudnya. Nah, intinya kalau B-spline itu konsepnya sama kayak spline ya. Sama kayak spline, kasih pemberat aja di sini. Kan tadi dia bentuknya U nih. Kalau kita kasih satu di sini, nah bentuknya U-nya lebih besar kan gitu. Ya. Nah, di sini ada weightingnya 1 standar. Ini nggak bisa kita ubah. Yaitu B-spline. Nah, kita balik lagi ke yang tadi, properties. Nah, itu ada node, ada conic, ada developable. Nah, ketiga surface ini hampir sama fungsinya. Ya, dia untuk membuat surface tambahan selain hull. Ya, kalau kita membuat hull pakai B-spline juga cukup. Tapi kalau nanti mau ada tambahan, jadi kayak kita bikin skeg-nya atau nanti mau ada tambahan bulbosnya mau kita buat terpisah, nah itu pakainya node, conic atau developable. Nah kalau yang conic bentuk-bentuknya yang conic ya kayak kon kerucut itu pakainya nanti tipe conic. Nah, kalau developable tipe-tipe yang dapat dibentuk lah istilahnya. Nah, jadi node, conic dan developable intinya selain dia membuat selain dari whole. Nah kalau node selebihnya sama. Kalau node kita klik OK. Dia weightingnya nyala di sini. Nah, apa yang terjadi kalau weightingnya kita tambah 10. Oh, sebentar. Dari tadi aja biar enak. Ya, yang belakang aja. Kita tambah weightingnya 10. Nah, jadi ibaratnya pemberatnya itu kita tambahkan 10. Jadi surface-nya itu mendekati kepada berat yang ditambahkan itu. Kalau nanti ini kita tambahkan lagi 10, terus ini kita tambahkan lagi 10, ya maka sering gitu kan ya. Nah, ini kita naikkan 100 ya, maka dia akan condong ke 100 ini gitu ya. Kalau kita naikkan nanti 1000, nah maka yang depan tuh nanti semakin banyak akan ikut ke sini gitu. Jadi kayak linear aja ini gitu ya. Jadi weightingnya bisa dinyalakan. Nah, fungsinya apa weighting tadi? Dia semakin berat. Terus satu lagi nanti kalau ada bentukan tertentu yang harus pakai weighting gitu ya.
Nah, misalkan kita ganti lagi dia menjadi konik. Nah, ini juga sama. Kalau konik dia weightingnya sudah ada, sudah dikasih. Kalau developable, nah ini sama. Nah, contoh yang pakai weighting, misalkan kalau kita mau buat lingkaran, kalau lingkaran sebenarnya gampang. Nah, cuma ada beberapa yang memanfaatkan weighting. Contohnya di sini surface, nanti di edge shape, surface anak edge shape. Oh, edge shape dia misalkan kita coba silinder ya, silindernya yang vertikal aja. Oke, langsung nggak apa-apa. Kalau kita klik ini, sorry. Tuh ya, dia menggunakan weighting ya. Tuh, 0,333. Ini tetap 0 ya, ini 1. Nah, ini semuanya 0,33. Nah, apa yang terjadi kalau kita ubah weightingnya menjadi 1 nih yang bawah semua ya. Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini. Jadi kayak bentuk apa namanya yang surface biasa, ya, default. Terus sama dia copy terus dia flip seperti ini. Setelah dia flip, weightingnya dia mainkan menjadi tadi 0,33. Nah, jadi bentuknya silinder, ya. Apa yang terjadi kalau nanti kita naikin 2? Nah, seperti itu. Dia malah ke sini kan mendekat. Kalau 0,33 kan nggak berat, malah makin kecil kan dia. Gitu. Malah makin masuk ke dalam. Nah, ini salah satu contohnya. Contohnya lagi apa tadi di surface head shape yang hemisphere nih. Vertikal aja. Oke. Di Nah, ini juga memanfaatkan ini apa namanya? Tuh, noob surface ya kan tadi yang base plane itu buat lambung, ini pakai noob surface. Tuh noob surface dia weight-nya 0,3 0,7 0,7 ini 0,33. Nah, kalau kita jadikan ini 2 ya, maka yang ini nanti akan ketarik ke sini kiri kanan itu. Coba tuh ya. Kalau ini kita jadikan 0,333, dia akan ketarik lagi ke dalam. Jadi bentuknya agak lucu. Tuh. Ya. Kalau kita jadikan 5, dia ketarik ke atas. Tuh. Ya. Jadi ini tergantung kita mau kita bentuknya kayak apa. Ini ada yang silinder, ada box, ini ada naka ya. Profil naka. Nah, kita ada bentuknya kon. Oke. Bentar. Nah, tuh kalau kon dia juga nulp ya. Kita lihat di sini tuh weightingnya 0, nanti di sini 0,33 tuh ya. Bentuk kerucut. Ya, jadi itu fungsinya surface type di dalam Maxuf. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti silakan kalau ada yang ingin bertanya. Saya close oke di sini. Nah, sekarang kita ini dulu ya, apa namanya, menyinggung sedikit resisten. Jadi setelah jadi apa namanya lambung, nah setelah lambungnya jadi, itu kalau kita mau menghitung berapa hambatan daya mesinnya,
itu dimaksud resisten ya. Contoh kita buka yang tadi lagi, yang di quick start aja. Nah, ini ya. Nah, kalkulator hidrostatik ini data hidrostatik pada saat draft design ya. 1,215 di situ ada ya. Nah, ada yang namanya kurva hidrostatik dan kurva Bonjen kalau kita mau melihat dia di bawah garis airnya. Nah, yang ketika kita mau menghitung hambatan kan kita harus pakai angka dari kurva hidrostatik kan kurva Bonjen gitu ya. Ya, itu kalau kita mau menghitung manual. Tapi ini tidak perlu ya, karena sudah pasti angkanya atau yang kita buat itu ya sama. Kita buat CB 0,5 ya CB 0,5 dan seterusnya. Kita mau buat CB 0,7 yang pasti 0,7 gitu ya. Kan berbeda dengan manual. Kalau manual yang diminta 0,5 bisa jadi lebih 0,52 atau malah jadi kurang 0,42. Nah, kalau pakai software dia tidak usah melihat ke hidrostatik lagi gitu ya. Jadi langsung aja nanti hitung hambatan karena semua datanya ngambil dari yang sini modeler. Nah, kalau mau menghitung hambatannya gimana? Kita buka ini maksud modeler. Bukan modeler, resisten. Cari resisten. Nah, ini resisten open seperti biasa. Jadi kalau kita udah buka connect client ya, terus kita buka satu software maksudnya, kita mau buka yang lain lagi, kita nggak usah connect client lagi, dia sudah otomatis. Terus tinggal ketik OK ya. Warna daripada maksud resisten abu-abu tadi ya. Nah, oh double, kebukanya double. Nah, di sini ya, desain yang sudah di-save, desain yang sudah ada itu kita masukkan. Ini kita pakai desain yang training sampel dari masuk aja ya. C, program file, Bentley, offshore. Nah, sampel design, training sampel, sampel design atau reference design ya. Pakai naval frigate open. Nah, ini diklik seluruhnya ya. Oke. Ini diperbesar aja. Nah, ini render. Nah, ini kapal perang ya, tipe frigate. Data frame of reference. Kita mau lihat draft dia 3 meter ya. Ini 3 meter. Nah, sekarang kita mau menghitung hambatannya. Kan kalau kita mau menghitung hambatan, yang kita butuhkan apa? Kecepatan, ya kan? Kapal ini dirancang kecepatan berapa knot. Itu ya, artinya untuk kecepatan sekian knot berapa hambatannya kan gitu. Maka parameter yang pertama itu ya kecepatan, ya. Selain draft dan juga itu kecepatan. Tadi yang kita lihat dulu ceknya, ini kecepatan 13 pada draft berapa gitu ya. Tadi kan kalau draft kan udah ditentukan di awal ya. Tuh, 3 meter ya udah tinggal kita tentuin aja ini mau berapa knot sih gitu ya. Cek lagi unitnya apakah sudah sesuai atau belum karena ini masuk resisten yang pasti nanti settingan awalnya agak berbeda. Ya, nanti kalau udah di setting ini baru sama. Ini meter, masanya ton, speednya knot, resistennya bisa antara newton dengan kilonewton ya. Tapi enakan kilonewton biar angkanya lebih sedikit. Lalu powernya itu kalau nggak KW ya HP silakan. Ya, dua-duanya bebas. Ini ikutin manualnya aja KW. Setelah itu cek lagi tadi data unit koefisiennya. Oh ini kalau yang ini sama kayak yang di modeler nanti samain aja.
Ini kan zero point-nya mau ngambil dari mana, direksinya kemana, ya, gitu. Sekarang kita masuk ke analisanya, kita pilih metode. Nah, ini metode yang tersedia dimaksud tuh ini, ya. Jadi ketika nanti kalian merancang, ya, atau nanti ada yang tugas akhir, terus bikin kapal apa gitu ya. Nah, perhitungan hambatannya menggunakan bantuan software Maxuf. Nah, kalian harus tahu dulu hitungan hambatan yang digunakan software Maxuf itu metodenya apa gitu ya. Kalau yang di Unsada yang tugas desain 1 menghitung hambatan kapal itu pakai metode Harvard and Gulhammer ya. Terus ada Yamagata, ada Holtrop dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada jenis kapal yang displacement, ada jenis yang planning, ada ya. Nah, kalau cylinder body biasanya dia nanti di kapal katamaran ya. Nah, ini 1 plus K-nya nanti bisa dihitung ya. 1 plus K ini kan appendage ya, form factor dari appendage. Jadi luasan yang itu nanti berapa? Ini metodenya pakai yang Molan, kalau Molan yang twin hull ya, katamaran, twin lambungnya lebih dari 2. Kita yang monohull aja ya. Ini juga yang monotop. Ini ngitung CA-nya pakai ITTC yang 57 gitu ya. Ini kalau mau center body pun kalau mau dicek boleh. Lalu analisa. Nah, ini speed yang mau ditinjau berapa? Nah, katakanlah kapal ini saya mau buat 40 knot. 30 knot deh, 30 knot. Oke. Efisiensinya isi aja 100%. Misalnya tadi udah di awal. Nah, setelah itu jangan ini sudah selesai. Tinggal kita lihat hubungannya di grafiknya. Nah, ini kita pakai metode Holtrop. Nah, di metode Holtrop itu ada standarnya. Standar apa yang dipakai? Ada B dan T. Jadi B per T-nya itu di Holtrop dipakai. Nanti ada yang high, ada yang low. Nah, maksudnya high di sini apa? Menurut Holtrop, dengan panjang kapal 20, lebar 12 meter tuh lebarnya kebesaran. Itu ya. Dan draftnya itu kekecilan. Nah, kalau disarankan pakai Holtrop nanti harus diubah. Tapi bisa nggak diubah ya? Bisa, silakan. Dengan lebar 12,5 dan draft 3 meter ya sudah jalan saja. Nah, ini displacement volumenya ada WSA dan lain sebagainya. Ini kalau kita mau isi nanti ya. Air density-nya berapa? Appendage areanya berapa? Ini kita bisa isi manual. Ya. Hasilnya di sini. Nah, ini kurva speed versus resistance versus HP atau KW. Jadi kalau kita mau 30 knot, kita butuh berapa? 11.000 kW nih. Kapal frigate yang ini. Hambatannya 717 kN. Jadi hitung aja pakai hitungan yang di atasnya lah. Gitu. Kalau kita maunya 20 knot atau 21 situ dia cuma 2000 kW ya. Nah, untuk grafiknya di sebelahnya. Nah, ini kurva Holtrop ini resisten versus speed. Ini resisten yang bawa speed. Jadi speed 12 knot, berapa resistennya? Baca di sini. Bacanya kan di sini sudah ada. Yang di sini. Yang 12 knot. Nah, ini 12 knot ya cuma 300 HP. Untuk kapal sebesar itu ya. Nah, ada lagi power versus speed ya. Jadi kalau kita mau speed 21 knot, power kapalnya berapa? Tuh, 2854 kW. Nah, ini untuk yang total resistennya. Ini yang residual ya, hambatan sisa ya. Hambatan sisanya sekian. Cuma hambatan sisa itu tidak dimunculkan di sini, dia nggak ada.
di grafik bacanya. Ini hambatan gelombang, ini friksional, hambatan gesek ya. Ini viskositas, ini hambatan correlation coefficient versus speed ya, normal. Ini running trim versus speednya ada. Nah, itu ya untuk mendapatkan resistennya ya. Sorry di sini. Nah, ternyata kalau mau 12 knot powernya harus 313 kW. Nanti cari deh mesin di katalog yang di atas 313 kW, 320 misalkan X15 ya, itu. Jadi ini maksud apa namanya? Resisten. Nah, kita eksperimen. Kita tidak hanya bisa memakai satu metodenya kita campur pun boleh sama ini. Maka dia muncul tuh, ya. Ini angka semua, lihat aja di grafik tuh, ya. Cuma grafiknya warnanya nanti bisa diganti di sini, ya. Yang latih jaru warnanya apa, atau warnanya apa, dan lain sebagainya. Jadi masing-masing metode ada lagi perhitungannya. Tuh. Kalau menurut Van Opmersen, dua-duanya high, low. Kalau Fung biasa normal standar. Kalau Compton high, low. Kalau Harrop high, low, ya, dan lain sebagainya. Jadi nggak hanya satu metode aja. Nah ini ntar diganti nih. Draftnya ya 3 lah, ya nggak bisa. Detrace-nya misalkan berarti berapa. Terus frontal areanya Henwin ini nanti harus diganti. Kinematikanya juga nih ya, yang sudah menghitung hambatan kapal hati-hati. Ini masih kinematika di towing tank ya, nanti water density-nya juga tuh 1,0259, lalu 1,025 aja. Oke, jadi untuk yang resisten atau hambatan begini dia sederhana ya. Nah, ini kalau nanti mau menghitungnya Barts pakainya ini ya, Barts analisis geometri. Kalau mau menghitung Barts nanti model atau mode Barts-nya itu yang kayak gimana atau yang seperti apa itu ya. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan?